Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sedemikian banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau, melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau, dan akhirnya kita besok pada yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saya akan sampaikan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian yaitu puasa seperti diwajibkan puasa pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang perlu digarisbawahi pada ayat ini yaitu amanu. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi iman itu, tujuan berpuasa adalah supaya bertakwa kepada Allah. Perintah puasa adalah perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman berarti tidak berpuasa. Nah inilah. Kemudian perintah puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kemudian supaya bertakwa. Maka kesempatan yang sangat baik ini, pada bulan Ramadan ini kita diberi oleh Allah kesehatan, bisa melaksanakan puasa, kemudian bisa melaksanakan amalan-amalan sholihah, amalan-amalan yang baik, serta berzikir, membaca Al-Quran. Karena itu kita akan mencapai ketakwaan. Jadi takwa ini tidak bisa dicapai dengan sendirinya. Cuman beriman saja, maka harus dibarengi dengan amal soleh. Kemudian banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena
amalan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan yang banyak sekali. Ampunan-ampunan Allah akan dibuka, rahmat-rahmat Allah akan diberikan kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya mendapatkan, dengan takwa ini kita akan mendapatkan damai di dalam hati, kedamaian di dalam hati. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Surat Ar-Ra'd ayat 28-29. Ayat di atas ada kata amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian disambung dengan tatmainnul qulub, yaitu hati yang tentram, hati yang damai, hati yang tenang. Bidzikrillahi, yaitu dengan mengingat Allah. Setelah itu amilus solihat, mengerjakan amal soleh. Jadi beramal soleh itu kaitannya dengan zikir kepada Allah. Orang yang banyak zikirnya mestinya dibarengi dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik. Akhirnya mencapailah nantinya adalah tatmainnul qulub, yaitu ketenangan di dalam hati. Makanya pada bulan Ramadan ini Allah membuka kesempatan, membuka rahmatnya, membuka ampunannya kepada kita supaya kita ini mengerjakan amal soleh, mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya seperti sholat sunnah, sholat taraweh, kemudian membaca Al-Quran, menghadiri majelis taklim dengan tujuan supaya imannya bertambah dalam mengingat Allah. Atau melihat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat yang sudah dihamparkan di dunia ini. Jadi kita memperhatikan, bertakwa, bertafakur, sehingga kita selalu mengingat Allah. Mengingat Allah. Para pendengar budiman yang kami hormati, maka dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan, bukan dianjurkan lagi, kita disuruh untuk mengerem hati, mengerem hawa nafsu, supaya hawa nafsu ini tidak berbuat maksiat. Karena apa? Karena kebanyakan orang sekarang itu cenderung berbuat maksiat mengikuti keinginan, tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keinginannya apa? Entah itu baik, entah itu buruk, yang penting keinginannya tercapai. Ini jangan sampai terjadi. Maka di momen bulan Ramadan ini, marilah kita merenung diri, kemudian menggak hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu ini diikuti terus. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu, maka Allah tidak butuh dengan orang-orang yang meninggalkan makan dan minum. Sehingga kita ini, kalau kita tetap mengikuti hawa nafsu,
kita tidak memelihara lisan, mungkin hati kita, mungkin suudzon kepada orang lain, sehingga puasa kita ini secara sawab atau secara pahalanya batal. Walaupun puasanya sebetulnya tidak batal menurut hukum syariat, tetapi karena kita banyak suudzon, mungkin ngucap atau ngomong dengan yang tidak baik, yang dilarang oleh agama, maka ini akan merusak pahala ketika kita puasa. Momen yang baik ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu beramal soleh, berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat sunat lainnya, sehingga dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah dan kita dapat meraih ketentraman, baik ketentraman dunia maupun di akhirat. Para pendengar semuanya yang saya hormati, dengan demikian, dengan melaksanakan puasa, kemudian kita mengadakan ritual-ritual itu tadi, hidup kita menjadi tenang dan menjadi damai. Baik damai dalam diri kita, damai dalam keluarga kita, damai dalam masyarakat kita, damai dalam negara kita. Sehingga terceminlah yaitu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negara yang aman tentram, yang penuh diampuni oleh Allah dan menjadi negara yang baik. Mulailah dari diri kita. Jangan menyuruh orang lain tapi diri kita tidak kita perhatikan. Keluarga kita tidak kita perhatikan. Sehingga timbullah kalau kita memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki tetangga kita dengan mengajak beramal soleh, mengajak membaca Al-Quran, wa insya Allah hati kita ini akan tentram, akan damai. Kalau dari diri kita damai, keluarga kita damai, negara kita damai, inilah yang akan kita capai. Jadilah Islam itu adalah agama yang damai, bukan agama yang menjadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam penyampaiannya kita tetap mendakwahkan Islam ini adalah agama yang damai. Islam ini adalah agama yang sempurna, dunia dan akhirat, yang mengatur keduniaan, yang mengatur dan juga mengatur akhirat. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga kultum ini bermanfaat bagi kita semua. Akhiran apabila ada kesalahan dan kekurangannya adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.